Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasuli ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ingin memberikan semacam pemahaman dalam kehidupan ini untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dan di bulan suci Ramadan ini, apabila manusia sudah sampai pada masanya dan dimasukkan oleh Allah. Karena sesuai dengan doa kita, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balina Ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, dan masukkan kami di bulan Ramadan. Timbul pertanyaan kita, banyak orang hari ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk di bulan suci Ramadan. Tapi dia tidak mempunyai hasil dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa sia-sia, tidak ada nilai pahalanya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapat predikat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin sampaikan ada beberapa kesalahpahaman kita di dalam kita berpuasa. Yang pertama, kesalahan paham kita di saat kita bersahur. Di saat kita bersahur. Nah, sahur yang baik itu yang disunahkan oleh Rasulullah yaitu di akhir-akhir waktu. Di akhir-akhir waktu, bukan di awal-awal waktu. Inilah kesalahan paham kita banyak yang hari ini bahwa bersahur itu sekitar jam 2 malam, sekitar jam 12 malam, setelah dia melihat televisi, setelah dia menonton bola, setelah dia bermain, maka dia pulang rumah langsung sahur. Maka yang paling baik yang perlu kita lakukan pada hari ini yaitu kesalahan paham yang pertama, yaitu sahurnya di awal waktu. Yang terbaik adalah di akhir waktu. Kalau seandainya waktu subuh kita jam 4:50, maka yang paling baik itu sekitar jam 4 kita bersahur. Ada keberkahan. Ya, sahur yang paling baik itu bangun, minum kurma dan kita berniat. Maka itu yang pertama. Dengan harapan, insya Allah dengan kita sahur di akhir-akhir waktu, maka kita akan mendapat sunnah, kita akan sehat, dan kita akan kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak orang yang berpuasa sia-sia, tidak mendapat pahala karena kesalahan paham kita dalam yang kedua, yaitu dalam berbuka. Banyak orang yang salah paham berbuka. Berbuka yang paling baik yang disunahkan oleh Rasul adalah yaitu di awal-awal. Kalau seandainya bunyi beduk, dung, 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 kita sudah bersegera untuk membatalkan puasa kita. Tidak ada lagi yang hari ini yang masih di kamar mandi, yang hari ini yang sedang bermain, yang hari ini sedang di taman. Tidak ada lagi. Yang terbaik itu di awal waktu. Yang diajarkan Rasulullah, yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena berbuka ini ada satu yang paling luar biasa diperuntukkan untuk kita. Kenapa? Yaitu doa kita akan mustajab. Kapan waktunya? Menjelang berbuka. Maka kesalahan paham yang kedua ini yaitu tidak ada lagi yang istilah hari ini kita jalan-jalan sore, yang berbukanya di jalan mungkin tidak ada lagi. Yang ada hari ini kita duduk tuna di hadapan makanan kita, matikan televisi, matikan aktivitas lain yang kita lakukan. Sekitar jam 5:30 itu kita sudah ready untuk beribadah kepada Allah. Baca Al-Quran. Kira-kira sekitar 5 menit waktu untuk berbuka, kita angkatkan tangan munajat kepada Allah. Berdoa, karena inilah waktu yang mustajab. Lalu yang berikutnya, supaya kita mempunyai nilai pahala, kualitas puasa kita berkualitas. Yang berikutnya adalah ada kesalahan paham kita, yaitu ketika waktu kita mau tarawih. Banyak yang salah hari ini. Orang yang bertarawih. Banyak orang hari ini menganggap bahwa tarawih itu di masjid. Sehingga kalau tidak di masjid, dia tidak tarawih.
Nah, ketika itu kami tanya kepada salah satu kepada orang tua kita sedang duduk-duduk, mengapa ibu tidak tarawih? Beliau bilang, kami sedang sakit, kami tidak ada yang mengantar kami ke masjid. Jadi orang masih salah paham bahwa tarawih itu di masjid. Padahal kalau dia ada uzur syar'i, maka tarawihnya di rumah. Yuk, tidak ada yang mengantarnya ke masjid, tarawihnya di rumah. Tapi ketika kita sehat, kita ada yang mengantar, yuk kita tarawih sama-sama di masjid. Ketika tidak di masjid, yuk di rumah kita tarawih. Yuk, ini penting buat kita supaya kita bisa mendapat predikat yang bernilai baik. Karena fadilat tarawih itu dari satu Ramadan sampai akhir Ramadan itu ada fadilatnya. Rugi kalau kiranya kita tidak tarawih. Tarawih, ingat, salat tarawih itu hanya di bulan suci Ramadan, tidak ada di bulan lain. Maka manfaatkan kita bertarawih dengan benar. Kemudian ada kesalahan paham lagi kita bertarawih. Karena kita tarawih itu mungkin ingin menunjukkan kita ini orang alim, kita ingin menunjukkan. Maka untuk khususnya ibu-ibu, khususnya untuk kaum hawa hari ini, yuk tarawih itu ya bersahaja saja. Ya, bersahaja saja. Jangan sampai kita bertarawih itu dengan menggunakan pakaian-pakaian yang luar biasa, membuat perhiasan-perhiasan untuk. Ini adalah hal yang salah. Mungkin yang berikutnya, ada kesalahan paham kita dalam bertarawih ini. Ada kesalahan paham kita dalam bulan puasa ini. Apa itu? Yaitu menyambut kedatangan ada malam Lailatul Qadar. Banyak orang yang tarawih itu, ya, dia sudah berpikir bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuhnya di malam-malam yang terakhir, 10 terakhir. Malam 21, malam 22, malam 21, 23. Dan malam 25 dan seterusnya. Ada kesalahan paham bagi kita hari ini. Maka mereka tarawih itu ketika di 10 pertama ramai, ketika berada di 10 yang kedua mulai jarang-jarang, dan pada 10 yang terakhir itu lebih parah lagi. Masih ada kesalahpaham buat kita hari ini. Dia datang pada malam 21. Mengapa ibu datang malam 21? Mereka jawab, kami ingin nak dapat malam itu Qadar. Malam 22 dia tidak tarawih. Lalu malam 23 datang lagi ke masjid ramai-ramai. Ditanya, mengapa bapak ke masjid? Karena kami ingin dapat malam itu Qadar. Malam 22, malam 24 mereka tidak ke masjid. Mengapa? Mungkin beraktivitas lain, buat kue dan segala macamnya. Maka dipastikan orang ini tidak akan pernah dapat malam Lailatul Qadar. Kalau kita ingin dapat malam Lailatul Qadar, ini perlu kami luruskan. Kalau kita ingin dapat malam Lailatul Qadar itu, mulailah kita istiqomah, ibadahnya, tarawihnya, baca Al-Qur'annya, bersedekahnya, dimulai daripada 1 Ramadan. Dan istiqomah seterusnya sampai terakhir Ramadan. Insya Allah kita pasti akan dapat yang dinamakan malam Lailatul Qadar. Maka pada kesempatan ini jangan sampai salah paham kita. Kami ingin mengingatkan, anggaplah ini puasa kita yang terakhir. Kalau seandainya Allah berikan kita kesempatan untuk masuk bulan suci Ramadan, anggaplah puasa yang terakhir. Maka kesalahan paham yang pertama, waktu bersahur, hati-hati. Maka kesalahan yang kedua, kita harus hati-hati, yaitu waktu kita berbuka. Kemudian kesalahan yang ketiga, yaitu kita bertarawih. Kemudian kesalahan kita paham yang keempat, yaitu ketika kita ingin menjemput malam Lailatul Qadar. Insya Allah, mudah-mudahan kesalahan paham ini tidak terjadi lagi buat kita, untuk kita semua, menjadikan semua ini menjadikan ibadah buat kita. Mungkin demikian para kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Anggap puasa yang terakhir buat kita tahun ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.